Isu ketidakharmonisan di ruang ganti timnas Indonesia semakin ramai dibicarakan setelah rumor pemecatan Sintayong mencuat. PSSI bahkan sempat menyebut bahwa komunikasi antara pelatih dan pemain tidak berjalan efektif, yang diduga memicu ketegangan internal. Namun, bantahan keras datang dari Kim Jong-jin, mantan analis timnas Indonesia. Menurutnya, selama masa kepelatihan Sin, ruang ganti timnas Indonesia tetap harmonis dan tidak ada masalah berarti. Kim Jong-jin juga mengkritik klaim PSSI yang menurutnya tidak sesuai dengan realitas yang ia lihat langsung. Salah satu rumor yang ia tepis adalah soal pergantian kapten dari Jai Idzes ke Asnawi Mangkualam, yang dikabarkan akibat konflik dengan Sintayong. Kim menegaskan bahwa kabar tersebut sepenuhnya tidak berdasar. Selain itu, ia juga membantah isu yang menyebutkan bahwa Jai Idzes pernah mengumpulkan para pemain tanpa sepengetahuan Sin. Menurut Kim, berita-berita semacam ini hanya membuat situasi semakin keruh tanpa alasan yang jelas. Dalam dunia sepak bola, perbedaan pendapat atau adu argumen adalah hal yang wajar, terutama di tengah persaingan yang ketat. Namun, Kim memastikan bahwa perdebatan semacam itu tidak pernah sampai merusak keharmonisan tim. Ia justru melihat komunikasi di dalam tim berjalan lancar, baik antara pemain maupun antara pemain dengan pelatih. Kim menilai bahwa dinamika seperti ini merupakan bagian dari proses membangun tim yang lebih solid. Baginya, isu-isu negatif yang beredar lebih banyak bermuatan politis dan bertujuan menjatuhkan nama baik Sintayong. Lebih lanjut, Kim Jong-jin menegaskan bahwa Sintayong memiliki hubungan yang sangat dekat dengan para pemain. Sejak pertama kali menangani timnas Indonesia pada Desember 2019, Sin selalu menunjukkan perhatian besar terhadap pemainnya, bahkan menganggap mereka seperti keluarga sendiri. Sintayong, mantan pelatih timnas Indonesia, kembali menjadi sorotan di dunia sepak bola tanah air. Rumor tentang pemecatannya oleh PSSI memicu perdebatan hangat di kalangan pecinta sepak bola. Konon, Sin belum menandatangani surat pemecatan yang diajukan oleh PSSI. Keputusan ini menimbulkan banyak spekulasi tentang alasan di balik langkah pelatih asal Korea Selatan itu. Apakah ini strategi tertentu, atau hanya sekadar proses formalitas? Publik terus bertanya-tanya. Menurut Kim Jong-jin, keputusan ini bukan untuk membalikkan keputusan PSSI yang tampaknya sudah bulat. Sin menyadari bahwa tanda tangannya tidak akan memengaruhi langkah federasi tersebut. Sebaliknya, fokus utama Sin saat ini adalah memastikan haknya terpenuhi, terutama terkait pembayaran sisa kontrak. Setelah bertahun-tahun berkontribusi untuk sepak bola Indonesia, Sin merasa wajar untuk memperjuangkan apa yang menjadi haknya. Ini bukan soal drama, tetapi lebih tentang profesionalisme dalam menyelesaikan kontrak. Keputusan PSSI untuk mengakhiri kerja sama secara tiba-tiba mengejutkan banyak pihak, termasuk penggemar sepak bola. Namun, Sin tidak ingin terburu-buru menuntaskan masalah ini. Ia tetap tenang dan berhati-hati dalam setiap langkahnya. Pelatih yang pernah membawa Indonesia mencetak kemenangan bersejarah ini ingin memastikan semua proses berjalan secara adil dan profesional. Ia ingin meninggalkan Indonesia dengan hubungan yang baik, tanpa ada dendam atau perasaan negatif. Baginya, menyelesaikan ini secara damai adalah prioritas utama. Bagi Sintayong, masalah ini bukan soal mempertahankan jabatan atau ambisi untuk kembali melatih timnas Indonesia. Ia hanya ingin memastikan semua proses berakhir dengan cara yang bermartabat. PSSI tengah mencari sosok yang tepat untuk mengisi posisi Direktur Teknik Timnas Indonesia. Posisi ini sebelumnya dipegang oleh Indra Syafri, yang kini fokus sebagai pelatih Timnas U20 Indonesia. PSSI ingin memastikan bahwa Direktur Teknik yang baru bisa menyelaraskan filosofi sepak bola di semua level Timnas, mulai dari kelompok umur hingga tim senior. Keputusan ini diambil untuk membangun fondasi yang lebih kuat bagi perkembangan sepak bola nasional. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menegaskan bahwa mencari direktur teknik bukanlah tugas yang mudah. Sosok yang terpilih harus memiliki pemahaman mendalam tentang filosofi sepak bola modern dan dihormati oleh para pelatih di Indonesia. Tantangan lainnya adalah memastikan keselarasan visi dan metode kerja antar pelatih timnas. Selain itu, direktur teknik harus memiliki stamina dan fisik yang prima, karena pekerjaannya menuntutnya untuk sering bepergian ke berbagai daerah guna mengawasi perkembangan sepak bola di tingkat akar rumput.
Selain bertanggung jawab dalam pembinaan tim nasional, Direktur Teknik juga memiliki peran penting dalam menjalin hubungan baik dengan pelatih klub dan akademi di seluruh Indonesia. Ia harus mampu berdialog dengan mereka secara terbuka dan memberikan arahan yang jelas mengenai pengembangan pemain muda. Filosofi permainan yang diterapkan di Timnas Indonesia harus sesuai dengan visi jangka panjang federasi. Oleh karena itu, PSSI mencari sosok yang tidak hanya ahli dalam taktik dan strategi, tetapi juga memiliki pengalaman dalam manajemen sepak bola di tingkat nasional. PSSI pun membuka kemungkinan merekrut direktur teknik dari luar negeri, dengan negara-negara seperti Jerman, Spanyol, dan Belanda menjadi kandidat utama. Belanda disebut-sebut sebagai pilihan terkuat karena memiliki filosofi sepak bola yang selaras dengan gaya permainan yang ingin diterapkan Patrick Kluivert. Timnas Indonesia sedang bersiap menyusun ulang struktur kepelatihannya dengan rencana penambahan staf baru. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun timnas yang lebih solid dan kompetitif. Penambahan ini tidak hanya akan membantu tim senior tetapi juga fokus pada pembinaan kelompok umur. Harapannya, kehadiran staf tambahan akan menciptakan kesinambungan antara tim pelatih di berbagai level, memastikan pengembangan pemain berjalan secara terarah. Erick menjelaskan bahwa keputusan ini masih dalam tahap finalisasi dan akan diumumkan langsung oleh pelatih kepala, Patrick Kluivert. Langkah ini didasarkan pada evaluasi perkembangan pemain muda, yang semakin menunjukkan potensi besar. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pemain muda mendapat promosi ke level senior. Untuk menjaga momentum ini, regenerasi pemain harus dipantau lebih serius oleh tim pelatih yang kompeten dan terorganisir dengan baik. Selain penambahan staf kepelatihan, PSSI juga tengah mempersiapkan pengumuman direktur teknik baru. Posisi ini sebelumnya diisi oleh Indra Syafri, yang kini lebih fokus pada Timnas U20. Dengan kosongnya jabatan tersebut selama beberapa waktu, PSSI menganggap penunjukan dirtek baru adalah langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan pemain di semua kelompok umur. Erick menyebutkan bahwa sosok ini akan diperkenalkan secara resmi pada Februari mendatang. Sejalan dengan upaya PSSI meningkatkan sistem pembinaan nasional, rencana besar ini diharapkan mampu memperkuat fondasi Timnas Indonesia. Erick percaya bahwa regenerasi pemain tidak hanya bergantung pada kualitas individu, tetapi juga koordinasi yang baik antara staf pelatih di semua level. Dengan struktur kepelatihan yang lebih lengkap dan terarah, Timnas Indonesia diharapkan semakin bersinar dan mampu bersaing di kancah internasional. Ragnar Oratmangun mengaku kagum dengan keberanian Marcelino Ferdinand yang memutuskan berkarir di Eropa sejak usia muda. Menurutnya, tidak banyak pemain Indonesia yang berani mengambil langkah besar seperti ini. Keputusan Marcelino merantau ke luar negeri menunjukkan mentalitas yang kuat dan tekad besar dalam mengembangkan potensinya. Ragnar merasa Marcelino bisa menjadi contoh bagi generasi muda Indonesia yang bercita-cita bermain di level yang lebih tinggi. Pada Februari 2023, Marcelino resmi bergabung dengan KMSK Deinze, klub yang bermain di kasta kedua Liga Belgia. Langkah ini bukan hanya membuktikan keberaniannya, tetapi juga menunjukkan kesiapannya menghadapi persaingan ketat di Eropa. Ragnar melihat keputusan ini sebagai inspirasi bagi pemain muda Indonesia lainnya untuk tidak takut mengejar mimpi ke luar negeri. Dengan pengalaman yang terus bertambah, Marcelino diyakini akan berkembang menjadi pemain berkualitas tinggi dan makin bersinar di pentas internasional. Menariknya, Ragnar ternyata pernah berhadapan langsung dengan Marcelino dalam sebuah laga uji coba. Saat itu, Ragnar masih bermain untuk FC Groningen di Belanda dan harus menghadapi Marcelino yang tampil luar biasa. Ragnar pun semakin yakin bahwa Marcelino bukan sekadar pemain berbakat, tetapi juga punya kualitas dan mentalitas untuk bersaing di level tertinggi. Melihat performa Marcelino dan semakin banyaknya talenta muda Indonesia yang berani berkarir di luar negeri, Ragnar optimistis sepak bola Indonesia bisa berkembang lebih jauh. Ia percaya bahwa semakin banyak pemain Indonesia yang merantau ke Eropa, semakin kuat pula Timnas Indonesia di masa depan. Timnas U20 Indonesia tengah bersiap untuk bertarung di ajang Mandiri U20 Challenge Series 2025 sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Asia U20.
Turnamen ini jadi momen penting bagi skuad asuhan Indra Syafri untuk mengasah strategi dan meningkatkan kualitas permainan mereka. Target utama mereka bukan sekadar tampil baik, tetapi juga lolos hingga babak semifinal Piala Asia U20, yang otomatis akan mengamankan tiket ke Piala Dunia U20. Dengan persiapan matang, harapannya timnas bisa melangkah lebih jauh dan membuat sejarah baru. Indra Syafri memastikan bahwa persiapan dilakukan secara maksimal untuk menghadapi laga uji coba yang berlangsung pada 24 hingga 30 Januari 2025. Tim pelatih sudah menyusun program latihan intensif agar para pemain berada dalam kondisi terbaik saat berlaga. Selain itu, aspek fisik dan mental juga jadi fokus utama dalam pemusatan latihan. Indra ingin anak asuhnya siap menghadapi tekanan dari lawan-lawan tangguh yang bakal mereka hadapi di turnamen ini. Di ajang ini, Timnas U20 Indonesia bakal berhadapan dengan 3 tim kuat dari Asia, yakni Yordania, Suriah, dan India. Menurut Indra Syafri, pertandingan ini sangat penting untuk mengukur perkembangan tim sebelum masuk ke kompetisi resmi. Dengan melawan tim-tim berlevel tinggi, timnas bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, lalu melakukan perbaikan sebelum bertanding di Piala Asia U20. Pemusatan latihan di Jakarta pun dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas permainan dan membangun mental juara di dalam tim. Meski lawan-lawan yang dihadapi punya kualitas dan fisik yang lebih baik, Indra tetap optimis dengan persiapan yang telah dilakukan. Ia percaya bahwa anak asuhnya bisa memberikan hasil terbaik dan semakin percaya diri saat bersaing dengan tim-tim kuat lainnya.